yang dituju siapa. Contohnya lain di kasus ini misalnya faktur. Di bagian pembuat faktur, pelanggan mungkin menyebutnya penjualan. Ya, customer kan tahunya pokoknya ini barang penjualan gitu. Tapi bagian gudang bisa menyebutnya tembusan atau istilah lain lah gitu. Jadi bisa dikasih alias tergantung si penerimanya siapa. Tapi kalau nggak ada aliasnya, ya dituliskan nama yang sama aja nggak apa-apa. Kemudian yang ditulis juga bentuk data. Karena sama-sama barangnya, sama-sama penyebutannya barangnya bisa beda. Bahkan misalnya nih, satu aliran data bisa punya bentuk yang nggak cuma satu gitu, atau hanya cuma punya satu. Jadi kan di datanya bentuknya apa sih? Apakah dia bentuknya dokumen, ataukah dia bentuknya laporan? Ya, dokumen sama laporan bedanya apa? Dokumen itu ya semacam kayak misalnya formulir tuh, yang belum direkap. Ya, masih belum terdata masuk, ya sebutlah itu dokumen tercetak seperti itu. Laporan juga hasil rangkuman dari si dokumen gitu. Jadi kumpulan dari dokumen-dokumen tersebut biasanya dirangkum dalam satu narasi seperti itu sehingga dapatlah laporan atau kesimpulan gitu loh. Itu lebih ke situ. Kemudian bedanya lagi, dokumen itu biasanya untuk input gitu. Misalnya kalian daftar tuh dalam formulir yang kalian masukkan itu adalah input untuk disimpan di sistem. Nah, kemudian kan diproses tuh laporan. Nah, laporan ini biasanya output untuk perancang output. Nah, kenapa sih dibentuk adanya bentuk data harus dijelaskan? Nah, kalau nih bentuk datanya dokumen, kita ngerti nih mahasiswa mahasiswa ngasih dokumen tuh. Nah, bagi sistem kan diterima. Nah, formulir yang diterima oleh sistem itu nanti si pengembang biar bisa punya gambaran untuk membuat sistem inputannya seperti apa sih berdasarkan formulir yang didapatkan gitu. Formulir pakainya formulir yang seperti apa, di formulir itu ada isian apa aja sehingga ketika bikin halaman web misalnya untuk kalian input formulir nggak perlu tapi bisa pakai sistem. Jadi inputnya langsung di komputer. Gitu. Jadi fungsi kamus data seperti itu. Oh, ternyata bentuknya dokumen. Jadi bisa dicari tahu bentuk fisiknya seperti apa sih. Oh, seperti ini. Nah, itu bisa untuk membantu dalam pembuatan sistem. Kalau nih bentuknya laporan. Oh, laporan yang dimau seperti apa sih? Oh, laporan yang dimau itu seperti ini urut-urutannya. Sehingga nanti ketika bikin sistem, laporan yang dibuat oleh sistem yang baru bisa disesuaikan agar sesuai sama kebutuhan pengguna sistemnya. Kalau ada kekurangan di laporan yang lama ya diperbaiki, tapi kalau laporan yang lama bisa dibilang sudah bagus, sudah rapi formatnya, ya tinggal diikuti sehingga sistem yang dibangun lebih ke mempermudah dalam penulisan gitu loh. Ngerekapnya lebih mudah, nggak perlu ngerekapin manual ngitung satu-satu lagi. Gitu. Kemudian, kalau bentuk datanya, bentuk tampilan yang ada di monitor, itu juga bentuk data, bentuknya tampilan. Hanya sebatas tampilan doang. Maka, di sini memudahkan untuk merancang tampilan dari sisi penggunanya. Pengennya kayak apa sih tampilannya, menunya misalnya di mana gitu. Inputnya di mana, isiannya seperti apa. Kemudian ada yang bentuk parameter, ada yang bentuk variabel, ada yang bentuk ya intinya apapun yang ada di situ bentuknya itu disampaikan di kamus data. Sekali lagi fungsinya untuk mempermudah si pengembang biar tahu ini nanti dibuatnya harus seperti apa gitu. Bentuknya tabel jadi dituliskan bentuknya apa tabel. Harus data namanya arus ya. Dia kan mengalir. Mengalir itu pasti ada sumbernya sama ada tujuan. Itu juga disebutkan dari mana menuju ke mana gitu.
dari siapa, dikasihkan ke siapa, gitu. Itu juga harus jelas. Kemudian misalnya nih sama-sama data barang, data transaksi. Kalau data transaksi itu lari dari pembeli ke penjual, itu kan berarti daftar pembelian ya. Tapi kalau dari penjual ke pembeli itu kan biasanya dalam bentuknya barang. Nah, itu juga sudah beda. Jadi harus datanya itu harus jelas meskipun sama-sama daftar belanja gitu. Tapi dari siapa ke siapa barangnya bisa beda gitu. Contoh tadi pembeli ke penjual barangnya masih dalam bentuk daftar belanja. Dari penjual ke pembeli sudah dalam bentuk barang. Nah, itu kan bentuknya beda ya. Nah, itu dituliskan di kamus data biar jelas. Gitu. Kaitannya sama yang slide sebelumnya harus bukan harus data. Harus data seperti itu ya. Jadi dari siapa ke siapa harus jelas. Kemudian ada penjelasan deskripsi. Kadang-kadang namanya kan dibuat sebaiknya kalau bikin nama harus mencerminkan isi datanya itu apa. Nah, cuman karena kadang-kadang agak perlu penjelasan ya, misalnya sales order. Nah, bisa jadi diartikan salah kalau orang yang nggak tahu itu apa. Sales, oh dia itu penjual, order pesan, penjual pesan pemesanan si penjual. Ternyata maksudnya nggak itu. Gitu. Jadi perlu dijelaskan biar tidak menimbulkan kerancuan. Padahal artinya tadi tidak seperti itu, maka dituliskan di kamus data sehingga jelas sales of order itu apa. Gitu. Payment misalnya, padahal di situ maksudnya DP. Kalau nggak dikasih penjelasan, ngertinya oh harus lunas beli, misalnya nih beli kendaraan, oh harus lunas. Di sini payment kok. Ya, padahal mungkin maksudnya adalah DP. Nah, itu harus dijelaskan. Gitu. Kemudian keterangan-keterangannya juga kalau ada dijelaskan di kamus data. Periode. Periode ini lebih ke kapan sih ini terjadi gitu. Kemudian bisa juga berisi dalam rentang waktu kapan gitu loh. Itu dijelaskan. Misalnya laporan, ada yang sifatnya kayak transaksi ya. Kapan ini terjadi? Ya saat terjadi transaksi. Misalnya adanya pembayaran, kapan terjadi? Ya ketika ada transaksi. Nah, itu periodenya. Atau periode bisa disampaikan dalam bentuk yang berbeda tergantung data yang mengalir apa. Kalau laporan, laporan mungkin bisa harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Jadi periodenya adalah mingguan kah, harian kah, bulanan kah, gitu. Jadi periode itu ya bisa berbeda tergantung aliran data yang ada di situ apa, kapan terjadinya, gitu. Kemudian volume. Volume ini bisa mencatat banyaknya data, bisa mencatat batas maksimalnya, bisa mencatat juga rata-ratanya gitu. Jadi bisa diketahui kapasitasnya itu berapa sih yang dibutuhkan. Gitu. Jangan sampai volumenya kita nggak jelas, kita hanya taruhnya 10. 10 itu 10 apa? Apakah 10 transaksi? Artinya satu orang sekali transaksi itu harus ada 10 item yang di oh ternyata maksudnya nggak begitu. Nah itu harus jelas. Kemudian struktur data. Nah struktur data ini isinya lumayan panjang, di mana di sini menggambarkan arus datanya ada item apa aja sih, komponen yang ada di situ, struktur datanya ada apa aja, kemudian misalnya nih laporan ya, ada bagian kepala atau header, ada bagian isi atau body, atau ada bagian footer. Nah itu nanti
isi dari datanya tadi, header, isi sama footer itu dijelaskan lagi. Headernya ada apa aja, bentuknya seperti apa. Jadi isi di struktur data ini lumayan kompleks gitu loh. Sampai sini mau ada pertanyaan dulu? Belum. Belum? Belum. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada DFDE. Biasanya yang dibuat ini di DFDE-nya ini, di mana dia adalah menerangkan data flow, aliran datanya. Nah, kalau di DFD, aliran datanya kan ringkasan ya, kayak kemarin kita bahas tuh formulir. Kita mau menjelaskan bahwa mahasiswa ngasih formulir. Formulir ada, kita meskipun nih di komputer nih, kita ngisi nama, name, alamat, nama orang tua, nomor HP. Tapi yang kita taruh di DAD atau DFD bukan itu. Langsung aja kita rangkum menjadi formulir. Nah, karena yang di DAD itu isinya hanya rangkuman, maka di kamus data ini kita jelaskan nanti, terutama di bagian struktur datanya. Jadi, DFDE ini menjelaskan isi dari alur datanya. Nah, isinya ada apa aja? Isinya seperti ada 8 poin tadi, ada nama, alias, kemudian aliran datanya dari siapa ke siapa, deskripsi, dan lain sebagainya gitu. Misalnya, data flow name, ini adalah nama yang digunakan pada DFD. Namanya apa di DFD-nya? Disamain aja, proses apa, data apa yang mengalir di situ. Sehingga ketika mau dicari itu lebih gampang. Lalu, digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendeskripsikan apa-apa, jelaskan. Aliran data itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan pembayaran, untuk menjadi bukti transaksi, bukti bahwa sudah di ACC misalnya. Itu dijelaskan. Data flow name, data flow-nya apa? Sales order. Kemudian deskripsi, jelaskan kalau misalnya mau dijelaskan from dari siapa. Nah, ini yang harus datanya dari siapa to ke siapa. Gitu. Karena sekali lagi data flow-nya sama, data flow name-nya sama, tapi kalau dari ke siapanya itu berbeda, bisa jadi itu kan fungsinya bisa beda ya. Sehingga di situ harus dijelaskan dengan jelas. Struktur datanya apa? Nah, nanti di bagian struktur data ini isinya tuh lumayan panjang gitu. Nanti akan ada contohnya. Ada data store dictionary entry. Jadi dia menerangkan setiap data store-nya. Gitu. Contohnya, contoh build-nya seperti ini, data store name, deskripsi struktur datanya isinya apa. Kemudian ada volume. Misalnya batasannya adalah 140 per hari. Gitu. Misalnya nih, kalian kalau mungkin pernah ke kantor pajak, pelayanannya sekarang hanya dibatasi 30 orang, 30 pendaftaran sehari gitu. Jadi kalau pendaftar ke-31 nggak akan diterima. Nah, itu dijelaskan sehingga ketika orang mau bikin sistem pendaftaran, otomatis ketika sudah mencapai angka 30 sudah stop. Mesin nggak bisa mengeluarkan nomor pendaftaran lagi karena batasannya sudah nggak bisa, udah habis. Nah, itu dijelaskan volumenya. Aktivitasnya apa di situ. Lalu data struktur, nah nanti data strukturnya ini dilengkapi dengan struktur yang ada pada data store dan data flow. Jadi nanti jelas. Jadi data struktur ini secara nggak langsung dia akan mencakup keseluruhan dari data store dan data flow. Apa aja sih yang disimpan? Bentuknya seperti apa sih? Tujuannya untuk menghubungkan summary description dari data flow sama data store-nya. Nah, dari struktur data ini, struktur datanya, nanti akan ada contoh yang lebih jelasnya lagi.
Jadi struktur name-nya apa, dikasih deskripsi data elemen. Elemennya di situ ada apa aja. Nomor item, deskripsi, jumlah, harga, dan lain sebagainya. Ada data elemen? Contohnya, data elemen apa, deskripsi, tipenya apa, apakah dia angka atau huruf, itu juga dijelaskan. Tujuannya untuk menghindari, misalnya tadi saya contohkan kode ya, kode transaksi. Kalau kita nggak jelaskan kodenya itu berapa karakter, misalnya NIM nih, kita hanya tahu pokoknya NIM itu nanti urutan pendaftar, mahasiswa yang mendaftar misalnya gitu. Kalau nggak ditentukan, NIM 3, NIM 4, padahal kan yang dimau